Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Mira dengan nomor NIM 2144219. Bersama teman-teman saya kali ini saya akan mempresentasikan sebuah laporan yang berjudul Teori Belajar Kognitif dan Konstruktivisme Piaget. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dahulu atas perhatian yang diberikan oleh Ibu Helga untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Tapi sebelum saya masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan teman saya yang lainnya, mulai dari yang pertama. Baik, nama saya Azizatun Nafsiyah dengan nomor NIM 214420038. Kenalkan, nama saya Melitri Maulidia, NIM 214420025. Kenalkan, nama saya Wiwi Nulandari, NIM 214420036. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang teori belajar kognitif dan konstruktivisme Piaget. Alat pengajaran informasi yang terlalu cepat akan efektif jika siswa diberikan waktu untuk berlatih secara mental dalam menyimpan informasi baru. Informasi kemungkinan akan mengeluarkannya dari ingatan kerja mereka, namun itu sendiri mungkin mengandung banyak informasi. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, memori jangka panjang, penelitian otak, pembelajaran verbal, pembelajaran serial dan pengingat gratis, hafalan versus pembelajaran bermakna, dan teori skema. Namun yang saya akan bahas hanya 2 pembahasan, yaitu memori jangka panjang dan penelitian tentang otak, dan selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Yang pertama, memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah bagian sistem memori kita di mana menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama. Makanya, ahli teori percaya bahwa kita mungkin tidak akan melupakan informasi dalam memori jangka panjang. Erikson dan Kinstead berhipotesis bahwa orang tidak hanya menyimpan informasi, juga strategi pembelajaran dengan memori jangka panjang untuk akses yang mudah. Dan pembahasan yang kedua, penelitian tentang otak. Para ilmuwan menggunakan eksperimen cerdik untuk mempelajari fungsi otak dan respon subjek terhadap rangsangan tes tertentu. Kedua belahan otak memiliki fungsi yang agak berbeda, namun hampir semua tugas yang kita lakukan melibatkan kedua belahan otak dari banyak bagian otak yang bekerja bersama. Dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Yang ketiga, pembelajaran verbal. Dalam pembelajaran ini, siswa mungkin diminta untuk mempelajari daftar kata atau suku kata. 3 jenis belajar verbal yang biasanya terlihat di kelas telah diidentifikasikan dan dipelajari secara efektif, seperti tugas pembelajaran berpasangan, pembelajaran serial minggu, dan tugas pembelajaran mengingat bebas. Selanjutnya, pembelajaran serial pengingat gratis adalah mempelajari fakta dalam urutan tertentu. Siswa dapat memikirkan serangkaian lokasi yang sangat dikenal, kemudian membayangkan setiap item di satu lokasi tertentu, sehingga kita dapat mengingat setiap tempat dan isinya secara berurutan. Kita ambil contoh lokasi kamar di rumah kita sendiri, dan kemudian membayangkan setiap item dalam daftar menjadi diingat. Di satu lokasi tertentu, pencitraan jelas digunakan menempatkan benda itu di lokasi setelah hubungan antara benda dan ruangan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Hafalan versus pembelajaran bermakna. Pak Husubel membahas perbedaan antara belajar hafalan dan belajar bermakna. Belajar menghafal mengacu pada menghafal fakta atau asosiasi seperti label perkalian dan kata dalam bahasa asing. Arbiter berkaitan dengan informasi atau konsep yang sudah dimiliki peserta didik. F. Teori skema.
Prinsip terpenting dalam teori ini adalah bahwa informasi yang sesuai dengan skema yang ada lebih mudah dipahami, dipelajari, dan dipertahankan daripada informasi yang tidak sesuai dengan skema yang ada. Selanjutnya, bagaimana keterampilan metakognitif? Istilah metakognitif berarti pengetahuan tentang pembelajaran sendiri atau tentang cara belajar, keterampilan berpikir dan keterampilan belajar. Keterampilan metakognitif ini siswa dapat diajari strategi untuk penilai waktu, mencari tahu berapa banyak waktu yang mereka butuhkan untuk mempelajari sesuatu, dan melakukan serangan efektif untuk mempelajari dan memecahkan masalah. Baik, saya berikan kepada teman saya. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang strategi studi apa yang membantu siswa belajar. Yang pertama ada mencatat. Mencatat bisa efektif untuk jenis materi tertentu karena itu dapat memerlukan pemrosesan mental dari ide-ide utama. Ketika seseorang membuat keputusan tentang apa yang ditulis, sebagai contoh, Bettring dan Calvi pada tahun 1981 menyatakan ide-ide utama dan membuat catatan dalam persiapan untuk mengajarkan materi kepada orang lain. Selanjutnya. Yang kedua, garis bawah. Strategi ini mempunyai banyak keuntungan, tetapi kebanyakan siswa gagal untuk membuat keputusan tentang apa materi yang paling penting dan berakhir menggarisbawahi terlalu banyak. Mungkin memutuskan kalimat yang paling penting membutuhkan tingkat pemrosesan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada meringkas. Pernyataan singkat yang mewakili ide-ide utama, menulis informasi yang dibaca. Cara efektif adalah meminta siswa menulis ringkasan satu kalimat setelah membaca paragraf. Selanjutnya, menulis untuk belajar. Studi ini menemukan bahwa fokus menulis dapat membantu anak-anak setiap orang. Bukti jauh lebih meyakinkan untuk mengecilkan inti dari penulisan jurnal yang kurang fokus di mana siswa menyimpan catatan kesepakatan mereka dengan pengamatan. Yang kelima, ada garis besar dan pemetaan. Menyajikan pokok pada materi dalam jaringan pemetaan, tentukan ide-ide utama dan kemudian diagram. Selanjutnya. Metode PECI 4R, salah satu teknik belajar yang paling terkenal untuk membantu siswa memahami dan mengingat apa yang mereka baca. Penelitian ini menunjukkan efektivitas metode untuk anak yang lebih tua dan alasannya tampak jelas mengikuti prosedur, memfokuskan siswa pada organisasi informasi yang bermakna dan melibatkan mereka dalam strategi efektivitas lainnya, seperti sebagai pembangkitan pertanyaan, elaborasi, dan praktik terdistribusi. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.